Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TIU yang berkaitan dengan soal pecahan diubah menjadi desimal atau sebaliknya desimal ke pecahan. Sebenarnya keterkaitan antara pecahan desimal ini itu sangat terkait, apalagi di dalam soal ujian nasional di SMP, SMA, bahkan pada ujian CPNS itu saling dikaitkan. Kenapa? Biasanya di dalam soal itu adalah angka pecahan, tetapi ternyata di opsi itu angka desimal, jadi harus diubah dulu. Jadi kita harus mengubah dulu angka pecahan ke desimal atau desimal ke pecahan. Jadi ada beberapa hal dulu yang harus kamu hafal. Nanti saya kasih tahu. Sebelumnya saya kembali informasikan bahwa channel ini sudah menyiapkan hampir 500 video yang akan diupload setiap hari. Jadi bagi kamu yang mau gabung, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu mendapatkan pemberitahuan setiap channel ini mengupload video. Sebenarnya soal-soal yang akan kita bahas ini sudah di-share di grup Telegram saya. Dan survei membuktikan banyak rekan-rekan yang masih kebingungan untuk menentukan nilai yang paling benar. Makanya video ini dibuat. Jadi teman-teman yang mau gabung di grup Telegram kami, silakan klik link yang ada di deskripsi video. Terima kasih. Oke, langsung saja kita kerjakan soal-soalnya. Sebelum kita mengerjakan soal-soal ini, ada beberapa hal yang harus kamu hafal mati. Yang pertama, ini adalah pecahan ke desimal. Ya, ini saling terkait. Jadi, angka pecahan ini 1/2, 1/4, 1/8, dan 1/16 diubah nanti ke desimal, itu harus kamu hafal mati. Karena ini paling sering sekali keluar di dalam soal. Ya, apalagi di tahun 2019 yang lalu, itu banyak sekali soal yang semacam ini. Jadi kamu harus hafal mati bagaimana mengubah pecahan ke desimal, ya. Jadi 1/2 itu ke angka desimal nilainya adalah 0,5. Ya. Lalu 1/2 ini akan dibagi 2 menjadi 1/4. Jadi 1/4 ini angka desimalnya adalah 0,25. Ya, silakan bagi. 1 dibagi 2 akan dapat hasilnya 0,5. 1/4 atau 1 dibagi 4 akan dapat hasilnya 0,25. 1/8 itu dari pembagian 1/4 dibagi 2 akan dapatnya 1/8, nilainya adalah 0,125. Dan 1/16 didapatkan dari 1/8. Jadi 1/16 itu angka desimalnya adalah 0,0625. Jadi ini pecahan yang sederhana yang harus kamu hafal, karena ini adalah pecahan yang sering sekali muncul, ya. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Soal yang pertama, pada sebuah acara bakti sosial, Ani mendapat tugas membagikan 30 kg gula pasir secara merata kepada kelompok masyarakat yang tertimpa bencana alam. Jadi ada 30 kg gula pasir ini akan diberikan kepada korban yang tertimpa bencana alam. Tiap keluarga itu mendapat 1/2 kg gula pasir. Banyak kepala keluarga yang menerima pembagian gula adalah, jadi yang 30 kg ini, ya, inilah yang akan dibagi kepada masyarakat. Ternyata setiap kepala keluarga mendapatkan 1/2 kilogram, ya kan? Jadi berapa banyak kepala keluarga yang menerima pembagian gula? Caranya adalah ini 30 dibagi setiap kepala keluarga kan mendapat 1/2 kilogram. Jadi hasilnya adalah 30 dibagi, ingat 1/2 ini nilainya adalah 0,5. Jadi 0,5 ditambah dengan 1 sama dengan 1,5. Sama dengan 30 dibagi 1,5 ini, koma ini dibawa ke belakang. Berarti 15 dikali 10, ini kan dibawa ke belakang berarti minus 1. Ya kan? Selanjutnya 10 pangkat minus 1 ini diangkat ke atas berubah jadi positif. Jadi akhirnya 10
ya 10 menjadi 30 dikali 10 pangkat plus 1. Artinya plus 1 ada nilai 10. Jadi 30 dikali 10 akan 300. Jadi tinggal 15. Ya kan? Totalnya adalah 300 per 15. 15 kali berapa dapat 30 sama dengan 2. Tinggal 0 kan? Tinggal 0. Ini jadi opsi yang paling tepat adalah A. Ya, ini agak mudah ya untuk dikerjakan. Kita lanjut soal kedua. Soal kedua. Ibu membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik masing-masing beratnya 1/4 kg. Banyak kantong plastik berisi gula yang dihasilkan adalah. Jadi ibu membeli 40 kg gula pasir ya. Gula itu dijual eceran dan dibungkus, berarti ini sudah dipisah-pisah. Jadi setiap plastik itu mendapatkan 1/4. Ya kan? Berapa banyak kantong plastik yang berisi gula yang dihasilkan? Caranya tadi sama dengan cara yang pertama. 40 per 1/4 sama dengan 40 per, ingat yang 1/4 ini itu nilainya adalah 0,25 sama dengan 40 per ini 1 2 ke belakang ya, jadi 10 pangkat minus 2 tinggal 25. Lalu 10 pangkat minus 2 ini naik ke atas berubah jadi positif 2, berarti ada 2 angka 0 kan, jadi sama dengan 40 ditambah 02 400. Ini artinya 40 dikali 100, jadinya 4000 per 25 sama dengan hasilnya adalah ini 25 dikali berapa dapat 40 1 kan, jadi tinggal 15 tambah 0 itu 150, jadi 25 dikali berapa dapat 150 dikali 6, jadi ini habis sisa ada 01, jadi tinggal tambah 01, hasilnya adalah 160 ya. Jadi opsi yang paling benar adalah D. Oke, kita lanjut soal berikutnya. 2/2 ditambah dalam kurung 1/2 dikali 2/3 balas kurung. Jika kamu menemukan soal semacam ini ada dalam kurung, tandanya kamu harus mengerjakan yang ini. Kalau misalnya tidak ada dalam kurung, ada plus, ada kali, jadi yang harus kamu kerjakan dulu adalah perkalian. Jadi ini tulisannya adalah 2 kali 2 sama dengan 4, tambah 1 sama dengan 5, per 2 ditambah. Ya, 1 kali 2, 2 tambah 1, 3 per 2 dikali 2 kali 3, 6 ditambah 2 sama dengan 8 per 3. Ya kan? Jadi saya tulis 5 per 2 ditambah. Ya, 3 dikali 8 sama dengan 24 per 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu, ini kan penjumlahan. Jadi kita harus samakan dulu penyebutnya. Penyebut yang dipakai adalah 6. Ini dikali 3 6, dikali 1 sama dengan 6. Berarti 3 kali 5 sama dengan 15 ditambah 1 kali 24 sama dengan 24 per 6 sama dengan 15 tambah 24 sama dengan 39 per 6. Kok di opsi tidak ada? Jadi ini harus disederhanakan dulu. Masing-masing dibagi 3. Pembagian 3 ini sama dengan 13 per bagi 3 sama 2. Sekarang cara menentukan, karena di opsi itu adalah pecahan yang ribet, jadi harus digunakan juga. Ini harus diubah menjadi pecahan ribet. 2 kali berapa ditambah berapa dapat 13. Menurut opsi yang kedua, opsi B menyatakan bahwa 6 dikali dengan 2 sama dengan 12 tambah 1. 13 ini 13 per 2. Jadi opsi yang paling tepat adalah B. Bagaimana? Paham? Kita lanjut soal berikutnya.
Ini soal berikutnya. Pecahan berikut 2/3, 3/7, 5/6, 11/3, urutan terkecil ke besar. Ini kan angka pecahan, jadi susah menentukan mana yang besar, mana yang kecil. Jadi kita harus mengubah ini menjadi angka desimal. Pertama, itu adalah 2/3. 2 dibagi dengan 3, ya, hasilnya adalah ini tambah 0, 0, ya. Berarti ini tambah 6, jadi 18, tetap 20, oh sama, jadi tetap 6, ya. Kemudian 3 dibagi 7, tambah 0, 0, ini perkaliannya berapa? 4, 28, 2, tambah 0 lagi, ya kan, yang mendekati adalah 2, kan. Lalu 5/6, 0, 0, ya. 6 kali berapa mendekati 50? 48. Kali berapa? 8. Ya, tinggal 20, ya kan? Yang mendekati adalah 3. Oke, lanjut. 11/13. Lalu ini berapa? 0, 0, dapat berapa? 8, 104. Tinggal 60. Lalu 4, ya. Jadi ini 2/3 0,66, 3/7 0,42, 5/6 0,83, dan 11/3 0,84. Ayo kita urutkan dari yang terkecil ke besar. Yang terkecil adalah 3/7, lalu 2/3, lalu ini ya 5/6, dan terakhir adalah 11/13. Jadi opsi yang paling tepat adalah A. Bagaimana? Kita lanjut soal berikutnya. Hasil dari dalam kurung 2/2 dikali 0,25 balas kurung ditambah dalam kurung 1/8 dibagi 3/4 balas kurung. Ya, cara menentukan ini adalah ini yang dalam kurung dikerja dulu. Jadi 2 kali 2 4 tambah 1 5/2 dikali ini harus diubah angka pecahan, karena di opsi itu menunjukkan angka pecahan, jadi desimal ini harus diangkakan ke pecahan. Ingat 0,25 ini setara dengan 1/4 ditambah 1 kali 8 tambah 1 9/8. Ini pembagian, kalau mau diubah jadi perkalian harus dibalik, jadi 4/3. Ini dibagi 4, ini dibagi 4, tinggal 2. Jadi ini 5/8 ditambah 9/2 kali 3 sama dengan 6. Lalu ini kan penyebutnya beda, jadi harus disamakan dulu penyebut. Penyebut yang digunakan adalah 24. 8 kali 3, 6 kali 4. 3 kali 5, 15. 4 kali 9, berapa? 36. 15 tambah 36 sama dengan 51/24. Kok di opsi tidak ada, berarti kita harus sederhanakan dulu. Ini di masing-masing dibagi 3, bagi 3. Ini hasil pembagiannya adalah 17, hasil pembagiannya adalah 8. Di opsi itu adalah angka pecahan ribet, jadi harus diubah dulu. Jadi 8 kali berapa ditambah berapa dapat 17. Pada opsi D menunjukkan 2 dikali 8, 16, tambah 1 sama dengan 17, kembali 17/8. Jadi opsi yang paling tepat adalah D. Ya, cukup ya. Jadi untuk video ini kita cukupkan dulu 5 soal. Ya, jadi tips untuk mengerjakan soal pecahan desimal ini, itu kamu harus menghafal mati bagaimana nilai angka pecahan ke desimal yang pertama saya tunjukkan. Jadi itu adalah nilai paling dasar. Jadi untuk soal semacam ini tahun 2018 dan 19 itu selalu keluar. Ya, jadi sebenarnya kalian bisa mengerjakan pecahan ini, tapi membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi sedangkan pada ujian CPNS itu membutuhkan waktu yang hanya 54 detik saja untuk satu soal. Jadi kalau kalian harus menggunakan rumus yang lama, pengerjaannya juga lama. Jadi
kamu membuang waktu yang sia-sia. Jadi untuk mengerjakan soal ini kamu harus hafal mati dulu nilai pecahan ke desimal atau desimal ke pecahan. Itulah tipsnya ya. Mungkin cukup sekian dulu video ini. Jangan lupa like dan share supaya banyak teman-teman yang tahu dengan informasi ini, yang terbantu juga. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.